Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang pada hari Senin tanggal 26 September 2022. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas tema yang menarik, tema yang terhangat dengan narasumber yang kompeten dan terpercaya. Inilah Kabar Petang. Hakim Agung Sudrajat Dimyati ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Menko Polhukam Mahfud MD turut menyoroti kasus tersebut. Jika memang terbukti bersalah, dengan tegas Mahfud meminta agar hakim tak mendapat ampunan. Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Sudrajat Dimyati, Hakim Agung pada MA, sebagai tersangka suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sudrajat Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut. Pertama, ST Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedua, ETP Hakim Yudisial atau Panitera Pengganti pada MA. Kata Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers di kantornya pada hari Jumat 23 September 2022. 6 dari 10 tersangka langsung ditahan. Ke-6 orang yang langsung ditahan itu adalah Eli Tripangestu, Desi Yustria, Muhajir Habibi, Al-Basri, Yosep Parera, dan Eko Suparno. Bagaimana kronologi OTT KPK hingga jerat Hakim Agung Sudrajat jadi tersangka? Apa saja fakta-fakta OTT KPK terhadap Hakim Agung MA Sudrajat Dimyati? Bagaimana agar Indonesia bersih dari korupsi? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Saiful dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Nanang. Alhamdulillah, Ya, Masya alhamdulillah. Allah. Ya, Sehat, Bung Saiful? ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Bi khairin. Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Bung Saiful, pada Ya, Kamis 22 September 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyebut bahwa pihaknya telah melakukan operasi tangkap tangan alias OTT Hakim Agung Sudrajat Dimyati pada hari Rabu 21 September 2022 yang lalu. Bagaimana kronologi OTT KPK hingga jerat Hakim Agung Sudrajat jadi tersangka, Pak? Silakan. oh ya, baik. Baik pemirsa di mana saja berada. Jadi saya kira OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, operasi tangkap tangan terhadap Sudrajat Dimyati yang terduga atau dia tersangka sebagai katakanlah mafia peradilan, saya bisa menyebut sebagai mafia peradilan atau terjerat dalam jual beli perkara ya terkait dengan ada kasus yang dia tangani kemudian dia menerima suap. Ini saya kira penekanan dari saya ini sungguh sangat disayangkan dan ini merupakan tragedi bagi dunia peradilan kita. Apalagi kita tahu kan Mahkamah Agung ini merupakan benteng terakhir bagi para pencari keadilan yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya Hakim Agung saja, Mahkamah Agung saja diterobos oleh mafia peradilan, ini sungguh ya saya katakan sebuah tragedi bagi dunia peradilan. Nah, sesungguhnya ini kenapa terjadi tadi ditanyakan oleh host, kenapa apa kronologisnya yang terjadi? Sebetulnya awal mulanya ini adalah bermula dari ketika koperasi simpan pinjam inti dana itu kan lalai memenuhi kewajibannya dalam akta perdamaian dengan para kreditur. Jadi ceritanya ini KSP inti dana itu mengalami cash flow. Nah, karena mengalami cash flow, akhirnya KSP Dana ini gagal untuk membayar utangnya kepada 10 orang kreditur. Nah, disitulah kemudian dibuat semacam akta perdamaian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana akan membayarkan utangnya kepada 10 orang kreditur yang itu gagal bayar. Itu diisi akta perdamaian. Nah, itu dibuat.
Dan di dalam isi akta perdamaian itu dinyatakan begini bahwa KSP inti dana itu akan membayar paling lambat itu sampai dengan Januari 2026 terhitung dari dibuatnya akta perdamaian tahun 2021. Nah, persoalannya adalah 10 orang kreditur ini tidak sabaran. Nah, tidak sabaran pembayaran utang itu harus segera diselesaikan oleh KSP inti dana. Nah, karena tidak sabaran, akhirnya mereka menggugat ke pengadilan niaga untuk membatalkan akta perdamaian dan menyatakan KSP inti dana itu sebagai lalai membayar dan dinyatakan dia sebagai pailit. Jelas KSP inti dana ikan menolak. Akhirnya berdasarkan proses di pengadilan niaga, jatuhlah putusan pengadilan niaga ini membenarkan KSP Intinana bahwa itu terlalu cepat untuk menyatakan pailit karena menurut Undang-Undang Kepailitan itu kan belum jatuh tempo. Jatuh temponya kan pada tahun 2026. Nah, kemudian berlanjutlah cerita ini. 10 orang kreditur ini tidak sepakat, tidak sepaham dengan tidak setuju dengan pengadilan niaga tadi yang membenarkan KSP inti dana karena KSP inti dana ini sebenarnya tidak bisa dikatakan dia lalai karena dalam akta perdamaian jatuh temponya kan nanti 2026. Nah, akhirnya mereka ini mengajukan, cerita bergulir 10 orang kreditur ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang dua orang pengacara, yaitu Joseph Parera dan Eko Suparno. Nah, berjalanlah cerita bahwa yang menangani kasus kasasi ini, 10 orang kreditur yang mengajukan kasasi, yang menangani salah satunya itu adalah Sudrajat Dimyati. Hakim Agung Sudrajat Dimyati itu ternyata membatalkan putusan pengadilan niaga dengan mengatakan bahwa pengadilan niaga itu salah dalam menerapkan putusan. KSP kemudian mengajukan peninjauan kembali. Nah, kisahnya terjadi ketika KSP inti dana ini melakukan peninjauan kembali, terungkap ternyata Hakim Sudrajat Dimyati ini menerima suap jual beli perkara untuk sengaja memenangkan KSP memenangkan 10 orang kreditur tadi itu. Nah, KPK dalam hal ini Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu mengendus mencium jejak adanya berdasarkan laporan dari pengaduan masyarakat bahwa akan terjadi penyerahan uang suap yang hal ini dilakukan di salah satu hotel di Bekasi. Itu berdasarkan pengaduan masyarakat. Nah, itu waktu itu penyerahan uang suap itu yang diajukan, yang ditujukan oleh untuk Sudrajat Dimyati, yang menjadi penerima suap itu Sudrajat Dimyati itu mengutus salah seorang salah satu staf panitera di Mahkamah Agung yaitu Desi Yustria. Nah, Desi Yustria inilah yang menerima uang suap dari pengacara 10 orang kreditur tadi itu Eko Suparno yang itu ditengarai jumlahnya itu adalah 205.000 Singapura dolar Singapura 205.000 dolar Singapura yang kalau dikonversikan di rupiah itu ya sekitar 2,2 miliar dan Hakim Sudrajat Dimyati itu menerima 850 juta rupiah. Nah, akhirnya KPK ini mengendus pada jam 4 sore itu, mengendus di salah satu hotel Bekasi bahwa betul terjadi penyerahan uang suap dari Desi Yustriani yang merupakan makelar atau perantara dari Hakim Dimyati, Sudrajat Dimyati dari pengacara Eko Suparno yang menyerahkan uang. Dan malamnya dini hari pada jam 1 dini hari, KPK kemudian menangkap dalam operasi tangkap tangan di rumah, menangkap Desi Yustria di rumahnya dengan uang barang bukti yang 2,2 miliar rupiah itu, dan juga kemudian menangkap Hakim Sudrajat Dimyati yang mendapat 800 juta, bukan 850 juta yang saya temukan, itu 800 juta. Itulah kronologis penangkapan dari Sudrajat Dimyati yang menerima uang suap untuk memenangkan 10 orang kreditur melawan koperasi simpan pinjam inti dana. Saya kira begitu Bung, penjelasan. Ya, Prof. Apakah OTT Hakim Agung Sudrajat Dimyati mengkonfirmasi bahwa aparat penegak hukum masih mudah dibeli? Dan apakah uang masih menjadi titik lemah aparat penegak hukum di Indonesia, Prof? Iya, saya kira begini, kalau kita mengacak kembali jejak Mahkamah Agung yang dulu,
sebenarnya isu suap di tubuh Mahkamah Agung ini bukan hal yang baru ini, bukan bukan ini saja terjadi. Dulu-dulunya itu pernah terjadi pada masa Probo Sitejo dulu, itu pernah. Kemudian ada banyak kasus yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Banyak hakim-hakim agung itu yang kemudian terlibat dalam jual beli perkara, jual beli kasus atau jual beli ya jual beli perkara menurut saya. Ya seperti misalnya dulu itu pernah Akil Mukhtar Ketua Mahkamah Konstitusi juga menerima uang suap. Jadi artinya ini mengindikasikan mendapat disinyalir bahwa ya memang perkara jual beli perkara yang terjadi di Mahkamah Agung, nah ini ya memang itu sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri lagi dalam dunia peradilan kita sampai saat ini. Ya. Demikian, Bung. Profesor Saiful, apakah pemberantasan korupsi di era demokrasi saat ini memperoleh hasil yang signifikan? Mengingat kok terus terjadi. Ya, monggo, Prof. Iya, saya kira ya benar dengan dunia peradilan kita saat ini yang secara sistemik, saya mengatakan secara sistemik itu bangunan dasarnya di dunia peradilan kita kan ini adalah dasarnya adalah demokrasi, sekuler dan kapitalistik. Ini menjadi persoalan sehingga carut marut di dunia peradilan kita bukan hanya terjadi di Mahkamah Agung, terjadi juga di lembaga lain. Ya, misalnya ada indikasi apa indikasi jual beli perkara di tubuh kejaksaan misalnya, atau terjadi di tingkat kepolisian di mana kepolisian ini melakukan penangguhan perkara karena dibayar misalnya. Saya kira ini kalau kita melihat kembali bangunan sistem hukum kita sekarang ini yang secara sistemik itu dasarnya adalah demokrasi, sekuler dan kapitalisme, maka ruang-ruang dan celah adanya jual beli perkara ini tidak bisa dipungkiri karena itu tadi mentalitas aparat penegak hukum kita ini dengan dasarnya tadi kapitalisme, materialisme, maka ada celah-celah itu bisa terjadi jual beli perkara. Apalagi kalau kita lihat ini filosofi dasar di dalam penegakan hukum yang berdasarkan kepada sekularisme, itu kan yang namanya tanggung jawab ilahiyah, tanggung jawab moral misalnya atau tanggung jawab keakhiratan itu kan hampir-hampir ya saya katakan itu tidak ada. Jadi akhirnya inilah sehingga membuka peluang aparat penegak hukum ini beberapa sebagian besar di antaranya, ya, saya tidak katakan semua, sebagian besar di antaranya itu rawan untuk terlibat dalam jual beli perkara. Saya kira demikian. Iya, Profesor Saiful, bagaimana tanggapan Profesor melihat dari sejumlah kasus tindak pidana korupsi atau tipikor yang divonis bebas atau mudahnya pemberian remisi kepada pelakunya, Prof? Ya, inilah saya sangat sayangkan di negara kita ini. Tadi saya sudah kemukakan di awal karena basis dasar, jadi basis dari bangunan sistem hukum kita ini yang kadang itu tidak penuh dengan kepastian. Akhirnya ini memberikan celah, memberikan peluang banyaknya orang-orang yang terlibat dalam kasus korupsi itu yang pada akhirnya atau yang kemudian itu lepas dari jeratan hukum. Kalau tidak dilepas dari jeratan hukum, ya mungkin di antara mereka itu mendapatkan sanksi hukum yang tidak terlalu berat. Ya, kita lihat para koruptor itu kadang-kadang sanksi hukumnya itu ya kadang 4 tahun, 5 tahun. Atau kalau misalnya diberikan sanksi hukum yang berat, misalnya 15 tahun, 10 tahun, itu biasanya tiap tahun mendapatkan remisi. Atau kalau misalnya tidak mendapatkan remisi, itu diperlakukan seolah-olah tidak sebagai pesakitan. Ya, misalnya ada koruptor itu yang mendapatkan fasilitas mewah di balik jeruji atau di penjara. Ini kan sangat disayangkan. Akhirnya artinya maksud saya efek sanksi penjara ini tidak memberikan daya jerah, memberikan efek jerah kepada pelaku tersangka atau kepada penjahat korupsi maksud saya melakukan penyalahgunaan keuangan negara. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Jadi banyaknya dalam kasus korupsi banyak tersangka, banyak terpidana, banyak yang sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu akhirnya dibebaskan. Ini persoalan-persoalan tadi itu kita kembali kepada frame dasar dari sistem hukum kita ini yang nilainya itu sangat pragmatis dan materialistik dan itu sangat mudah diintervensi oleh kekuasaan. Apalagi kalau yang tersangka itu berpengaruh atau sangat dekat dengan kekuasaan. Ini yang menjadi masalahnya sebetulnya. Ya, Iya. demikian. Iya, Profesor Saiful terakhir ini, di tengah carut marutnya penegakan hukum di negeri ini, ya,
apakah masih ada harapan untuk keadaannya lebih baik lagi? Karena itu bagaimana menurut Profesor cara menciptakan iklim politik, ekonomi, dan hukum yang baik tanpa praktek KKN, Prof? Ya, saya kira begini. Pertama, ditanyakan tentang apakah ada harapan. Nah, ini. Saya mengatakan begini, kalau misalnya bangunan sistem hukum kita selama ini itu adalah didasarkan kepada pragmatisme, bangunan hukumnya itu adalah materialisme, bangunan hukumnya itu yang didasarkan atas kompromi-kompromi politik dari para elit politik, saya kira harapan untuk terjadinya pemberantasan tindak pidana korupsi ini sangat sulit sekali untuk diberantas. Kalau bangunan sistem hukumnya itu yang terjadi sebetulnya. Apalagi di tengah-tengah yang saya kemukakan di awal tadi, apalagi orientasi sistem hukum kita selama ini, orientasinya itu kan tidak jelas. Nah, tidak jelasnya itu begini maksud saya. Orientasinya itu kan itu kadang tidak ada yang saya katakan sebagai tanggung jawab ilahiyah. Tidak ada ditanamkan di dalam kebatinan para penegak hukum itu bahwa menegakkan hukum itu adalah atas dasar tanggung jawab kemanusiaan, atas dasar tanggung jawab ilahiyah. Selama tidak ada di dalam sistem hukum kita yang mendasari itu dan juga dalam alam kebatinan para penegak hukum, jadi saya kira ini sangat sulit untuk memberantas tindak pidana korupsi yang ada di negara kita. Meskipun misalnya orang mengatakan harus diberikan sanksi hukum yang berat kepada pelaku tindak pidana korupsi, misalnya hukuman mati. Ya meskipun demikian, kalau ya dari aparat penegak hukum itu tadi saya katakan orientasi dari penegakan hukumnya itu adalah tidak ada orientasi ilahiyah, ini sangat sulit. Nah kecuali saya katakan terakhir begini, kecuali kalau bangunan sistem hukum kita itu didasarkan kepada tanggung jawab ilahiyah. Maksud saya tanggung jawab ilahiyah ini itu ada amanah tanggung jawab keakhiratan. Dan ini hanya bisa terjadi kalau sistem hukumnya itu adalah sistem hukum yang transendental. Sistem hukum yang transendental itu adalah dasarnya ini hanya bisa diterapkan dalam syariat Islam. Nah, bangunan sistem hukumnya itu berdasarkan syariat Islam. Karena begini, bangunan sistem hukum syariat Islam itu adalah menanamkan dasar kebatinan dari penegak hukum itu adalah tanggung jawab ilahiyah, artinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kepada Tuhan. Artinya kalau dia melenceng dalam penegakan hukum, dia akan merasa bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban di akhir kelak. Nah, ini yang tidak dimiliki hal-hal itu. Makanya kalau saya kasih contoh kenapa di dalam sistem peradaban Islam dulu, ya, sistem peradaban Islam yang dulu itu sistem pemerintahan Islam yang dicontohkan pada masa baginda Rasulullah dan dicontohkan pada masa Khulafaur Rasyidin, para sahabat Nabi itu ketika para qadi, para hakim itu betul-betul konsisten dalam menjalankan hukum itu karena di dalam alam kebatinan mereka itu ada tanggung jawab ilahiyah. Mereka itu merasa takut kepada pencipta atau merasa takut nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Jadi selama kalau misalnya saya terakhir kata kuncinya adalah selama bangunan sistem hukum kita tidak didasarkan kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu didedikasi dari syariat Islam, itu sangat sulit untuk memberantas korupsi yang ada di negara kita. Saya kira demikian, Bu. Ya, terima kasih Prof atas penjelasannya. Para pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Profesor Dr. Muhammad Saiful SH, MH, terkait dengan carut marutnya penegakan hukum di Indonesia, terkait juga dengan kasus OTT KPK terhadap beberapa pejabat. Nah, beliau tadi menyampaikan kesimpulannya bahwa untuk menciptakan kondisi hukum yang baik maka diperlukan bangunan, diperlukan revolusi mental yang sesungguhnya, yaitu mengubah mental bangsa dan negara ini sesuai dengan syariat Islam. Baiklah, demikianlah acara Kabar Petang pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, like, share, dan sebar ke teman-teman Anda, handatolan Anda. Semoga menjadi amal jariah yang kelak akan menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita baca istighfar 3 kali dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.